Nah, yang pertama saya akan membahas tentang masalah rapor. Karena paling banyak yang nanya masalah rapor. Bang, rapor itu gimana cara legalisirnya? Nah, yang kedua adalah masalah legalisir ijazah dan lain-lain. Nah, jadi depan belakang dibentuk dalam satu halaman. Nah, contoh sebentar. Nah, contoh seperti ini. Nah, berarti ini satu orang itu satu halaman seperti ini. Ayah, ibu, ayah, depan, belakang, baru ibu lagi, baru kalian lagi. Nah, bikin yang dijumpai untuk masalah administrasi itu ada mungkin kesalahan penulisan nama atau ada yang disingkat. Intinya apabila ada kesalahan nama ataupun kesalahan penulisan tempat lahir atau lain-lain. Pertama saya akan membahas tentang masalah rapor. Karena paling banyak yang nanya masalah rapor. Bang, rapor itu gimana cara legalisirnya? Jadi kalau misalnya kalian yang mau daftar Tamtama atau Bintara ataupun Akmil, jadi informasi yang saya dapat itu rapor yang dilegalisir itu adalah rapor pendidikan terakhir. Jadi kalau kamu mendaftar misalnya Bintara itu kan berarti ijazah minimal SMA atau sekolah sederajat lainnya. Jadi yang dilegalisir itu adalah rapor dari SMA. Nah, mulai kelas berapa? Jadi yang dilegalisir itu mulai kelas 1 atau sekarang kelas 10 sampai kelas 12. Nah, jadi semester 1 kelas 1 ke kelas 10, semester 2 kelas 10, semester 1 kelas 11, semester 2 kelas 11, semester 1 kelas 12 dan semester 2 kelas 12. Itu dikumpulkan jadi satu. Nah, di halaman paling depan itu ya di fotokopi juga data diri kalian. Nah, di klip atau di staples bikin model satu buku kan. Nah, baru untuk legalisirnya di halaman pertama saja bisa. Nah, halaman pertama, di lembar pertama maksudnya. Nah, sudah jadi seperti itu tuh bikin 10 rangkap. Nah, biasanya diminta 6 sampai 8, tapi untuk jaga-jaga kamu bikin aja 10 rangkap. Bagaimana dengan ijazah rapor SD dan SMP itu tetap diperlukan, kamu bawa saja yang aslinya. Kalau memang nanti disuruh fotokopi ataupun tidak, itu nanti tergantung panitia. Nah, ini dia yang saya sampaikan di materi pertama ini, yaitu tentang rapor, cara legalisir rapor. Namun video yang saya sampaikan ini atau materi yang saya sampaikan ini suatu saat bisa berubah. Artinya apa? Berbicara masalah administrasi, nah semua sudah ada ketentuannya. Tahun kemarin pasti berbeda, bisa saja berbeda dengan tahun ini. Tahun ini bisa saja berbeda dengan tahun depan. Nah, itu sebagai patokan saja. Nanti setelah kalian sampai di agen, ternyata dari panitia minta dilegalisir per lembar. Nah, berarti kalian ikuti saja lagi apa yang menjadi petunjuk dari panitia di agen sana. Karena administrasi itu tidak bersifat baku, bisa berubah sesuai dengan permintaan dari panitia atau ya situasi dan kondisi saat itu. Makanya saya bilang, kalau memang bisa kamu per lembar, itu kan tidak banyak kalau per lembar itu. Berarti sekitar 2, 4, 6, 7 lembar, satu buku itu 7 lembar. Nah, tapi kalau kali 10 kan 70 juga, lumayan. Nah, kalau memang bisa per lembar, kamu bikin per lembar tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa per lembar, mungkin halaman depannya saja. Ya. Nanti pada saat validasi, itu kan diperiksa sama panitia. Kalau panitia bilang, cukup seperti ini, sudah bisa, ya bisa. Kalau memang panitia minta bikin per halaman itu, kamu harus ada stempelnya. Ya, kau ikuti apa yang menjadi petunjuk panitia. Yang jelas apa yang Bang Armi sampaikan ini, itu dari informasi saya tanyakan pada saat beberapa waktu yang lalu. Namun Bang Armi ulangi, untuk masalah administrasi setiap saat bisa saja berubah. Nah, itu dia untuk masalah rapor ya. Mudah-mudahan yang tanya masalah rapor bisa menonton video ini sehingga ya tidak bertanya-tanya lagi. Makanya Bang Armi bikin video live ini tujuannya apa? Biar saya tidak menjawab satu persatu pertanyaan dari adik-adik yang bertanya di kolom komentar. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana jika seandainya yang kebanyakan hilang itu rapor SD. Nah, rapor SD
itu yang suka banyak hilang. Jadi caranya seperti apa? Kalian bikin saja surat keterangan dari sekolah. Yang kedua adalah masalah legalisir ijazah dan lain-lain. Nah, jadi kalau ijazah yang dilegalisir itu ya dari SD, SMP sampai dengan SMA. Nah, bagaimana kalau yang bolak-balik? Ya kalau yang bolak-balik ya fotokopinya juga bolak-balik, karena biasanya di depan itu kan tulisan saja. Nah, nanti di belakang biasa ada tulisan nilainya, yaitu tetap dilegalisir bolak-balik. Nah, dilegalisir bolak-balik. Berapa bikinnya? Ya kalau bikin aja 10 lembar. Tapi 10 lembar itu legalisir basah. Artinya apa? Ya kau fotokopi 10 dulu, tiap-tiap ijazah maupun SKHU-nya itu, SKHU atau SKHUN-nya itu fotokopi per bagian itu 10 lembar, baru distempel. Jangan kamu legalisir satu, terus kamu fotokopi berbanyak. Nah, itu tidak dianggap sah seperti itu. Jadi harus cap dan tanda tangan basah. Untuk ijazah sudah. Kemudian masalah kartu keluarga, KTP atau KK yang sudah menggunakan barcode. Nah, banyak juga yang bertanya masalah ini, Bang, gimana kalau yang sudah menggunakan barcode? Nah, kalau yang sudah menggunakan barcode itu difotokopi saja, kecuali yang memang tidak menggunakan barcode. Nah, kemudian yang selanjutnya masalah KTP. Banyak juga yang bertanya, Bang, untuk cara fotokopi KTP seperti apa? Karena nanti KTP yang digunakan itu kan ada KTP orang tua dari si calon, kemudian si calon sendiri. Berarti ada 3, ayah, ibu, kemudian si calon. Nah, bikin satu orang itu ya satu halaman atau 1 lembar, depan belakang dibentuk dalam 1 halaman. Nah, contoh sebentar. Nah, contoh seperti ini. Nah, berarti ini satu orang itu 1 halaman seperti ini. Ayah, ibu, ayah, depan, belakang, baru ibu lagi, baru kalian lagi. Nah, bikin seperti itu. Jangan dibikin digabung jadi satu atau dipotong. Bikin aja 1 lembar seperti ini. Kalau dipotong nanti tercecer. Nah, bikin selembar seperti ini untuk masalah KTP. Kalau yang sudah punya barcode berarti difotokopi saja. Kalau yang belum menggunakan barcode berarti dilegalisir. Di mana legalisirnya? Di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Intinya kalau legalisir itu di mana surat itu dikeluarkan. Jadi instansi mana yang mengeluarkan surat itu ya legalisirnya di situ. Karena tujuan dari legalisir itu kan mensahkan bahwa fotokopi ini sudah diteliti sesuai dengan aslinya. Jadi harus dilegalisir di instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian masalah kendala administrasi. Ini saya sampaikan dulu semua, jadi biar tidak ada yang bertanya lagi apa yang sudah saya sampaikan. Banyak yang dijumpai untuk masalah administrasi itu, ada mungkin kesalahan penulisan nama atau ada yang disingkat. Intinya apabila ada kesalahan nama ataupun kesalahan penulisan tempat lahir atau lain-lain yang berhubungan dengan administrasi, kalian buat surat keterangan. Nah, surat keterangan yang menjelaskan tentang kesalahan penulisan itu. Yang biasanya kan kadang nama di KTP dan di KK berbeda. Di KTP nama lengkap, di KK ada yang disingkat. Nah, untuk mengantisipasi itu lebih baik kalian buat surat keterangan saja. Ya, di mana yang dibuat surat keterangan, di mana yang kau anggap salah, itu kalian buat surat keterangan.